Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita dalam kajian perdana kitab Minhaj Al-Firqatin Najiyah, golongan atau jalan golongan yang selamat, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita dalam mengkaji kitab ini hingga khatam, dan semoga Allah menjadikan kita termasuk al-firqatun najiyah. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Berkaitan dengan penulis, alhamdulillah ini sudah kita sampaikan, beliau sama dengan penulis kitab Khut Aqidataka yang sudah kita khatamkan, alhamdulillah. Kemudian sudah kita isyaratkan sejak dahulu, kitab ini di awal-awal dakwah salafiyah sedang menyebar luas di negeri kita tahun 90-an. Ini termasuk buku kitab yang paling viral atau yang banyak dikaji di tengah-tengah as-salafin di negeri kita. Cuma di akhir-akhir ini sudah hampir bisa dikatakan langkah, illa marrahimahullah. Padahal ini salah satu buku yang sangat berharga, terutama bagi mereka yang bisa dikatakan baru hijrah ke dakwah as-salafiyah, ke manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Terutama bagi yang baru hijrah, jangan sampai sekedar propaganda saja, mengaku Ahlussunnah, mengaku dakwah salafiyah, namun tidak tahu apa hakikat dan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah yang sebenarnya. Maka kitab ini insya Allah bisa jadi panduan, terutama bagi yang tadi bisa dikatakan baru hijrah. Tapi bukan berarti yang sudah kawakan, yang sudah lama hidup di tengah dakwah salafiyah, ini juga butuh diingatkan, butuh murojaah. Apalagi di tengah gelombang badai fitnah asyubuhat
ya, entah dari luar maupun dari dalam, ini semakin memotivasi kita untuk murojaah kembali kitab-kitab semisal dengan ini, ya, untuk sekali lagi kita bisa istiqamah, bisa konsisten di atas manhaj Ahlussunnah yang sebenarnya, di atas minhaj al-firqati an-najiyah. Nah, ini sekelumit muqaddimah dari pembicara. Kita langsung baca muqaddimah penulis. Kalau yang pegang bahasa Arabnya, halaman 5. Beliau memulai dengan al-basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana kebiasaan para ulama ketika menulis kitab dimulai dengan al-basmalah. Ini dalam rangka iktidaan bi kitabillah wa bi sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam rangka mengikuti Al-Qur'an yang surat-suratnya dimulai dengan al-basmalah. Kecuali surat Al-Bara atau At-Taubah. Kemudian ini dalam rangka mengikuti sunnah Rasul, yaitu ketika Rasul menulis surat kepada penguasa-penguasa pada waktu itu, beliau memulai dengan al-basmalah. Dan kata para ulama, basmalah itu diucapkan lengkap bismillahirrahmanirrahim, ya, diantaranya ketika membaca Al-Quran awal surat dan juga menulis buku seperti ini. Adapun selainnya cukup dengan mengatakan bismillah. Mau makan, kata Rasul, samillah. Samillah itu cukup dengan mengatakan bismillah. Ya. Demikian pula mau berwudu, la wudu'a liman lam yadhkurismallah alaih. Tidak sah wudu yang tidak membaca bismillah, titik. Enggak usah pakai ar-Rahman ar-Rahim. Demikian seterusnya. Zikir-zikir yang Rasul ajarkan ada menyebut nama Allah hanya sampai bismillah. Ini yang tepat, yang benar. Contoh, antum tadi keluar rumah baca zikir apa di antaranya? Bismillahirrahmanirrahim atau bismillah saja? Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Jangan ditambahi bismillahirrahman. Nah, itu bid'ah. Karena Rasulullah apa? Mengajarkan bismillahi tawakal. Demikian pula kalau diteliti kata ulama, zikir-zikir yang ada tasmiyat, ya, tasmiyatullah cukup dengan bismillah. Ya, adapun di sini lengkap sebagaimana awal surat. Demikian pula tadi Rasul ketika mengirim surat kepada para penguasa mendakwai mereka dengan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Syekh Muhammad bin Jamil Zinu membawakan potongan dari khutbatul hajah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Sesungguhnya segala puji bagi Allah, kami memujinya, memohon pertolongan kepadanya dan mohon ampun kepadanya. Kata para ulama, ini sekali lagi khutbatul hajah yang Rasul sampaikan dalam khutbah-khutbah beliau, khutbah Jumat, khutbah Idul Adha, Idul Fitri, bahkan khutbah nikah, sebagaimana kata Abdullah bin Mas'ud dalam Sunan Abi Dawud, karena Rasul SAW yu'allimuna khutbatul hajah fin nikah wa ghairihi. Dahulu Rasul mengajarkan kepada kita khutbatul hajah pada acara pernikahan dan selainnya. Ini termasuk yang disunnahkan, ya, meskipun tidak wajib hukumnya dan tidak harus penuh, ya, sebagaimana kisah Rasul ketika ditawari ruqyah oleh seorang yang dulunya musyrik, ahli ruqyah, kemudian masuk Islam
gara-gara takjub dengan khutbatul hajah. Siapa nama orang tersebut? Siapa nama sahabat tersebut? Ada yang tahu? Sahabat Rasul yang masuk Islam karena takjub dengan ini, muqaddimah khutbatul hajah ini. Nah, ada yang ingat atau ada yang tahu? Atau ada yang lupa? Saya dulu nggak tahu, saya lupa, sekarang lupa. Taib, namanya Dimat bin Sa'labah al-Azdi. Riwayat ini ada dalam Sahih Muslim. Dimat bin Sa'labah al-Azdi dari Azd, negeri Yaman. Ringkas ceritanya, dulu Dimat bin Sa'labah al-Azdi radhiyallahu anhu tadi dulunya musyrik. Beliau mendengar kabar burung, gosip bahwasanya Nabi Muhammad itu terkena kayak penyakit kesurupan. Karena orang musyrikin dahulu menggelari Nabi dengan syairun majnun, penyair yang gila. Pokoknya dituduh macam-macam. Dimat bin Sa'labah, beliau dalam hatinya mengatakan, kalau aku nanti bertemu suatu saat dengan Muhammad, aku akan menawarkan ruqyaku. Mudah-mudahan Allah menyembuhkannya lewat tanganku. Dan Allah takdirkan, beliau ketemu dengan Rasulullah SAW. Kata Dimat tadi, wahai Muhammad, apakah mau engkau aku ruqyah? Semoga Allah menyembuhkanmu lewat diriku. Orang musyrikin mengenal Allah, paham asy-syafi huwallah. Tapi kesyirikan mereka sudah kita sampaikan dalam masalah al-ibadah. Nabi Muhammad SAW ketika ditawari seperti itu, beliau tidak menjawab ya atau tidak. Beliau membaca khutbatul hajah ini. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Titik sampai di sini. Rasul enggak lengkapi dengan 3 ayat dipotong sampai di sini. Langsung Dimat bin Sa'labah mengatakan, ya Muhammad, aku telah mendengar semua ucapan para penyair, dukun, tukang sihir, semuanya aku telah mendengar. Namun belum pernah aku mendengarkan ucapan seindah ini. Hati yadaka ubayyuka al-Islam. Berikan tanganmu, aku mau membaiatmu masuk Islam. Ini sekali lagi, Dimat bin Sa'labah al-Azdi masuk Islam karena takjub dengan isi khutbatul hajah ini. Beda dengan kita kan? Kita tiap hari mendengar ini malah tidur. Baik, ringkas maknanya, innal hamdalillah, segala puji bagi Allah. Kita memuji Allah. Kata para ulama, perbuatan itu ada 2, perbuatan Allah, perbuatan manusia. Perbuatan Allah semuanya baik, maka kita memuji Allah. Innal hamdalillah. Dan kata-kata alhamdu itu maknanya as-sana alal mahmud ma'al mahabbati wa ta'zim. Memuji Allah itu artinya memuji dengan diiringi rasa cinta dan rasa pengagungan. Makanya innal hamda hanya untuk Allah, bukan untuk selain Allah. Karena alhamdu ada makna yang tersirat tadi, memuji didasari oleh cinta dan pengagungan. Dan ini hak Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Semua perbuatan Allah baik, makanya kita memuji Allah. Bahkan Rasul, kalaupun mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, tetap beliau membaca apa? Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Tetap memuji Allah. Karena semua
perbuatan Allah itu baik. Adapun perbuatan kita manusia ada dua. Perbuatan baik dan perbuatan jelek. Perbuatan baik nasta'inu. Kita mohon pertolongan kepada Allah. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Kita nggak mungkin bisa sampai ke kajian ini kecuali dengan pertolongan Allah. Karena kita la haula wala quwata illa billah. Perbuatan baik minta tolong kepada Allah. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Ini perbuatan yang baik yang kita lakukan, minta tolong kepada Allah. Perbuatan jelek kita nastaghfiruhu. Kita mohon ampun kepada Allah. Ini manusia antara baik dan jelek. Yang baik minta tolong kepada Allah untuk dimudahkan, untuk kita bisa istiqomah di atasnya. Yang jelek kita mohon ampun kepada Allah. Wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Yang telah berlalu kita mohon ampun. Ya. Adapun yang akan datang kita minta perlindungan. Na'udzubillahi min syururi anfusina. Kita berlindung kepada Allah dari kejelekan jiwa kita. Karena kata Allah inna nafsa la ammaratun bisu. Ya, di antara sifat jiwa manusia, jiwa yang menyeru kepada kejelekan. Maka kita mohon perlindungan kepada Allah agar jiwa kita dijauhkan dari al-ammaratu bisu. Kemudian kita mohon perlindungan kepada Allah dari akibat perbuatan jelek kita. Karena musibah itu disebabkan karena apa? Dosa. Minta perlindungan kepada Allah. Wasayyiati a'malina. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari kejelekan amal kita. Maksudnya dari akibat kejelekan amal. Rabbana la tu'akhidna inna sina aw akhtana. Kemudian man yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah berikan hidayah, tidak akan bisa seorang pun menyesatkannya. Maka kita mohon hidayah kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Dan kita wajib mencari hidayah sesuai dengan yang dijelaskan oleh Allah. Dengan mentaati Rasul, wa in tuti'u tahtadu, dengan mengikuti ajaran para sahabat, fa in amanu bimisli ma amantum bi faqad ihtadaw. Jika mereka manusia beriman sebagaimana imannya kalian wahai para sahabat, mereka akan mendapatkan petunjuk. Ya, man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah sesatkan, tidak akan ada yang bisa memberikan hidayah. Maka mohon perlindungan kepada Allah dari kesesatan. Ya, di antaranya dalam zikir ketika kita keluar rumah. Ya, a'udzubillah an adilla au udhal. Aku berlindung kepada Allah dari aku tersesat atau disesatkan. Kemudian juga mencari apa yang atau menjauh dari apa yang telah Allah peringatkan dari jalan-jalan yang menuju kepada kesesatan. Di antaranya jangan sampai menyelisih ajaran Rasul, jangan sampai menyelisih ajaran para sahabat. Kalau menyelisih ajaran Rasul, menyelisih ajaran para sahabat, maka akan tersesat. Sebagaimana firman Allah, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang menyelisih Rasul setelah jelas kebenaran baginya dan dia mengikuti selain jalannya orang beriman yaitu para sahabat, Allah palingkan, Allah sesatkan kemana dia tersesat. Maka selain dia berdoa jangan sampai disesatkan, dia juga berusaha menjauh dari segala hal yang bisa menjadikannya tersesat. Dan Allah itu ketika memberikan hidayah, fadl minallah, karunia dari Allah, kemurahan dari Allah, karunia dari Allah. Tapi ketika Allah menyesatkan manusia, itu karena keadilan Allah. Sebagaimana kata Imam At-Tahawi dalam Al-Aqidah Tahawiyah, beliau mengatakan yahdi man yasha wa ya'simu wa yu'afi fadlah. Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki dan Allah memberikan keselamatan, Allah menjaga yang dia kehendaki fadlan,
karena karunia kemurahan dari Allah, bukan semata-mata usaha kita. Namun sebaliknya, wa yudhillu man yasha wa yakhdhulu wa yabtali adla. Dan Allah menyesatkan orang yang Dia kehendaki, mencampakkan orang yang Dia kehendaki, dan Allah menyiksa orang yang Dia kehendaki adlan, karena keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sekali lagi yang harus dipahami oleh setiap muslim muslimah, bahwasanya hidayah dan kesesatan itu ada hukum sebab akibat. Allah akan berikan hidayah kalau orang itu berusaha mencari hidayah. Seperti dalam ayat tadi, wa in tuti'u tahtadu. Jika kalian mentaati Rasul, kalian akan mendapatkan, meskipun semuanya dengan karunia dari Allah, namun ada hukum sebab akibat. Demikian pula sebaliknya, Allah menyesatkan karena sebab orang itu menyimpang dari ajaran Rasul dan para sahabat. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka berpaling, semakin Allah palingkan. Dan intinya, Allah tidak pernah berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Ketika Allah menjadikan orang itu kafir, mubtadi, sesat, itu karena sebab orang-orang itu berpaling dari at-tauhid dan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian ditutup dengan 2 kalimat syahadat yang intinya asyhadu alla ilaha illallah, tauhidul ibadah, mengesahkan Allah dalam ibadah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tauhidul ittiba, hanya mengikut kepada ajaran Rasulullah SAW. Dan kesimpulan dari semuanya ini, harus ada ketergantungan hati hanya kepada Allah, memuji Allah, meminta tolong kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah, meyakini hanya Allah yang bisa memberikan hidayah dan seterusnya. Ini hati seorang hamba harus senantiasa bergantung kepada Allah. Allahu Ahad, Allahu As-Samad. Ini ringkasan dari makna khutbatul hajah atau potongan dari khutbatul al-hajah. Kemudian beliau mengatakan amma ba'd. Adapun setelah itu, fahadihi buhuthun muhimmatun wa mutanawwi'atun. Buku ini isinya pembahasan-pembahasan yang penting dan beraneka ragam macamnya. Ada yang berkaitan dengan manhaj firqatin najiyah, ada yang berkaitan dengan tauhid asma wa sifat, tauhid rububiyah, uluhiyah, ada yang berkaitan dengan kiat-kiat meraih kemenangan, ada yang berkaitan dengan berhukum dengan hukum Allah, ada yang berkaitan dengan hukum-hukum selawat-selawat yang bid'ah, yang syirik. Ini sekali lagi pembahasan yang sangat beraneka ragam, yang sangat berharga, terutama di akhir zaman yang penuh syubhat ini. Tad'ul muslimin ila aqidati tauhidil khalis wal ibtiad anis syirk alladhi intasharat madhahiruhu fi aktsaril biladil islamiyah. Yang intinya bahwa beliau menulis buku ini, menyusun buku ini untuk menyeru kaum muslimin kepada akidah tauhid yang murni dan menjauh dari segala bentuk kesyirikan yang menyebar, yang bergentayangan fenomena-fenomenanya di kebanyakan negeri-negeri kaum muslimin. Seperti tadi, mulai dari solawat-solawat yang bid'ah plus syirik. Ini juga akan dibahas oleh beliau. Wa huwa sababu halakil umami sabiqah, dan kesyirikan merupakan sebab kebinasaan umat-umat sebelum kita. Di antaranya kaum Nabi Nuh alaihissalam, Allah tenggelamkan dengan banjir bandang karena mereka tetap bersikeras di atas kesyirikan, menyembah wali limo, Wat, Suwa, Yaghus, Ya'uq dan Nasrah. Padahal Nabi Nuh sudah mendakwai mereka malam dan siang selama 950 tahun. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfasanatin illa khamsina aman
Sungguh kata Allah, kami telah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya, dan beliau tinggal di tengah kaumnya selama 1000 tahun kurang 50 tahun, alias 950 tahun. Da'autu lailan wa nahara. Aku menyeru mereka, mendakwai mereka lailan wa nahara, ya, malam dan siang terus menerus. Namun mereka tetap, ya, istikbara, ya, mereka tetap sombong dan mereka tidak mau mengikuti dakwah Nabi Nuh. Allah tenggelamkan mereka dengan banjir bandang. Ini sebab kebinasaan manusia adalah asyirku billah, naudzubillahi min dzalik. Wa sababu syaqail alamil muasir, dan kesyirikan merupakan sebab banyaknya bencana di zaman modern ini. Ya, makanya duatul Islam wajib menyingsingkan lengan untuk terus, ya, bersemangat menyeru umat kepada tauhid, memperingatkan dari syirik. Karena kalau sudah syirik menyebar luas, bala bencana yang akan menimpa kaum muslimin. Apalagi Rasul mengatakan, la'anallah man dabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih bukan karena Allah. Ya, ini adalah ancaman Rasul. Yang berbuat syirik akan dilaknat oleh Allah. Laknat, dijauhkan dari rahmat, maka yang muncul adalah al-adab. Naudzubillahi min dzalik. Kalau dosa biasa, perzinahan, minum-minuman keras, itu mendatangkan musibah, apalagi syirik kepada Allah. Inna syirka la dzulmun azim. Wa ma wala siyamal alamil islami wa ma yulaqi minal masaib wan nakabat wal hurub wal fitan wa ghairiha. Demikian pula khususnya negeri-negeri kaum muslimin, ya, ketika ditimpa malapetaka, bala, musibah, peperangan, fitan dan yang lainnya, sebab utamanya kata beliau asyirku billah, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadil buhuth wal mawadi' tubayyin aidan minhaja wa aqidata al-firqatin najiyah wa ta'ifatil mansurah al-warida fil hadisin nabawi. Pembahasan-pembahasan dalam buku ini, judul-judul, tema-tema dalam buku ini juga menjelaskan tentang jalan golongan yang selamat dan akidah golongan yang selamat atau Taifah al-Mansurah yang telah disebutkan oleh Nabi dalam hadis beliau. Litunirat tariq lil amilin, agar menerangi jalan orang-orang yang mau menempuh, ya, minhaj firqatin najiyah. Ini sekali lagi mengingatkan kita yang baru, ya, ataupun yang sudah lama bergelut dengan dakwah as-salafiyah, agar jalan ini tetap terang, ya, karena bagaimanapun tadi syubhat ini menjadikan jalan terkadang gelap gulita, maka perlu diterangi lagi dengan apa? Murojaah kitab seperti ini. Hatta yakunu minan najin wal mansurin insyaallah, agar mereka menjadi orang-orang yang selamat dan ditolong oleh Allah insyaallah. Wallaha as'alu an yanfa bihal muslimin. Ya, aku memohon kepada Allah, ya, semoga Allah memberikan manfaat kaum muslimin dengan, ya, risalah ini, wa yaj'alaha khalisatan liwajhil karim, dan menjadikannya ikhlas, ya, karena wajahnya yang mulia. Ya, dan kita mohon kepada Allah, ya, nas'alullah ta'ala at-taufiq wal aun. Ya, kita mohon taufik dan pertolongan kepada Allah untuk bisa mempelajari kitab ini dengan baik dan benar dan mengamalkan serta berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Baik, sekarang bab yang pertama, sekelumit tentang al-firqatu an-najiyah. Beliau memulai dengan menyebut ayat, hadis, dan ucapan sahabat. Inilah hakikat al-firqatun najiyah. Ya, ini sebagai isyarat dari beliau. Al-firqatun najiyah, jalan firqatun najiyah hanyalah qala Allah, qala Rasul, wa qala sahabah. Ya, ini bedanya Ahlussunnah
Yang sejati dengan yang imitasi. Kalau yang imitasi ya biasanya mulai dengan takdimul akal ala nakal, mendahulukan akal daripada Al-Quran dan Sunnah. Adapun mutuh Ahlus Sunnah qala Allah, qala Rasul wa qala as-sahabat. Ini yang beliau tampilkan pertama. Di antaranya firman Allah surat Ali Imran 103, wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah dengan tali Allah semuanya dan jangan berpecah belah. Ini adalah perintah Allah kepada kita semuanya, berpegang teguh dengan tali Allah. Kata ulama tafsir di antara makna hablillah yaitu Al-Quran. Berpegang teguh dengan Al-Quran. Dan kita yakini Al-Quran tidak akan mungkin bisa kita amalkan tanpa Al-Hadis. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan kami turunkan kepada engkau Nabi Muhammad az-zikra, ya Al-Quran, untuk engkau menjelaskan kepada mereka apa yang diturunkan kepada mereka agar mereka berpikir. Ini sekali lagi harus kita yakini Al-Quran tidak mungkin bisa kita pahami tanpa Al-Hadis, ya, dan dua-duanya tidak mungkin bisa kita pahami dengan baik dan benar kecuali dengan pemahaman as-sahabah. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah mengatakan wala tafarraqu, dan jangan kalian berpecah belah. Yang didahulukan itu berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, ya, dengan pemahaman sahabat tadi, maka buah manisnya tidak akan ada perpecahan. Namun sebaliknya, ketika mereka berpaling dari Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman sahabat, akan terjadi apa? Perpecahan. Ini sekali lagi kata para ulama, makna yang tersirat di balik ya didahulukannya wa'tasimu bihablillah dulu sebelum wala apa? Wala tafarraqu. Ini beda dengan kelompok harokah, kelompok pergerakan Ikhwanul Muslimin CS. Mereka mendahulukan persatuan dulu, Al-Quran dan Sunnah belakangan. Yang penting kumpul-kumpul dulu, yang penting persatuan, meskipun dengan yang melecehkan Al-Quran, yaitu Syiah, Rafidhah. Ya, yang penting kumpul dulu, yang penting bersatu dulu. Ini manhaj ya kelompok sesat, Ikhwan Muslimin, Harokah dan yang lainnya, beda dengan manhaj Al-Quran. Pegang dulu Al-Quran dan Sunnah ya dengan erat, maka terjadi apa? Persatuan. Adapun sekedar kumpul-kumpul, ya, kata-kata bersatu tapi beda akidah, beda manhaj, ini sebagaimana orang Yahudi, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Engkau mengira mereka bersatu padahal mereka apa? Berpecah belah. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, kemudian juga kalau mau ditambah wala tafarraqu, umat akan bersatu kalau mereka berpegang teguh dengan intisari ajaran Al-Quran. Apa itu? At-Tauhid. Ya, makanya dulu anak masih ingat muhadharah kajian umum Syekh Abdurrahman As-Sudais ketika berkunjung ke Surabaya, ya sekitar tahun 2005-an mungkin, ya. 20 tahun yang lalu. Beliau memberikan kajian muhadharah ba'dal maghrib seperti ini. Judulnya kurang lebih al-alaqa baina kalimati tauhid wa tauhidil kalimah. Ikatan erat, hubungan erat antara kalimat tauhid, yaitu apa? La ilaha illallah, dengan tauhidul kalimah, menyatukan barisan umat. Artinya umat akan bersatu kalau mereka di atas at-tauhid yang sebenarnya, meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Ya, makanya Rasul SAW pernah bersabda dalam hadis yang sahih, innallaha yardha lakum salasan wa yaskhat lakum salasan. Allah ridha terhadap 3 hal bagi kalian dan Allah murka atas 3 hal terhadap kalian. Apa saja yang Allah ridhai?
Ada yang hafal hadisnya? Bismillah. Ada? Nggak ada. Anta budu wala tusyriku bihi syai'a. Agar kalian beribadah kepada Allah dan tidak berbuat syirik. Kemudian yang kedua ini maknanya. Wa anta tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Dan agar kalian berpegang teguh dengan tali Allah dan jangan berpecah belah. Ini tauhid dulu. Meninggalkan syirik baru wala tafarraqu. Ya, tauhid dulu, ittiba, ya Al-Qur'an dan Sunnah dulu, baru akan muncul namanya persatuan, tidak berpecah belah. Ya, kemudian yang ketiga, wa antunasihu man wallahullah amrakum, dan agar kalian menasehati pemimpin kalian. Dan 3 poin ini ya masuk dalam kajian kitab yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Ada yang tahu judul kitabnya? Salah. Bertauhid, berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, menasihati pemimpin kaum muslimin. Ada kitab beliau yang sangat mumtaz, yang sangat layak untuk dikaji, ya, terutama di zaman yang penuh fitnah ini. Di antara isinya 3 poin ini. Tidak pernah? Bukan. Susah kan marrobuka wa man nabiyuka wa ma dinuka. Bukan. Hah? Coba sebutkan 10 kitab beliau. Taib ala kulin, judul bukunya Al-Usul As-Sittah, ya, 6 prinsip agama. Nanti kalau mau kita alhamdulillah ada rekaman kajiannya, entah di Surabaya juga dan juga di Pasar Senen kapan lalu pernah kita kaji kitab Al-Usul As-Sittah. Ya, beliau membawakan prinsip yang pertama masalah at-tauhid, yang kedua masalah berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, yang ketiga itu naati pemimpin kaum al-muslimin. Dan kata Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi hafizahullah ta'ala dalam kitab beliau Khurafatul Harokiyin, bahwasanya kelompok Harokah itu ahli khurafat, ya, mulai sejak zaman Hasan al-Banna sampai detik ini. Di antaranya Safar Hawali, dosen di Ummul Qura, pernah meramal Yahudi di Palestina akan runtuh kalau nggak salah tahun 2013. Sudah lewat atau belum? Nah, itu kata Syekh Abdul Malik Ramadhani, ini adalah ramalan al-kahin. Ya, meramalkan apa? Runtuhnya Yahudi tahun 2000, itu dilakukan oleh Safar Hawali, dosen di Ummul Qura. Muridnya Muhammad Kutub, saudaranya Said Kutub, bapak terorisme abad ini. Paham? Ya. Safar Hawali sekali lagi meramalkan tadi. Ini khurafatnya tokoh Harokah, dan itu dicontohkan lagi oleh beliau tokoh-tokoh ikhwan muslimin yang punya khurafat-khurafat di antara buku itu. Dibahas di antaranya hadis tadi. Ya, bertauhid, berpegang teguh dengan tali Allah, menasihati pemimpin. 3 hal ini diselisihi oleh kelompok Harokah. Dan inilah 3 prinsip yang membedakan Ahlus Sunnah Salafiyin dengan kelompok Harokah. Salafiyin lebih mendahulukan tauhid. Ya, dakwanya yang paling utama tauhid. Kelompok Harokah yang penting kekuasaan politik dan sebagainya. Dakwah tauhid seruannya qala Allah, qala Rasulullah, qala sahabah. Ya, yang disampaikan dalam kajian, dalam postingan qala Allah, qala Rasulullah, qala sahabah, yang sesuai dengan qala Allah, qala Rasulullah, qala as-sahabah. Adapun mereka yang penting tadi, persatuan. Ahlus Sunnah berpegang teguh dengan prinsip mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslim, sedangkan mereka paling getol demo, caci maki pemimpin.
Makanya aneh kalau ada salafiyun atau dai salafi yang menyelisih 3 prinsip ini. Tauhid, ya, ittibal kitab wa sunnah, sudah malas dakwah tauhid, ya, postingannya asbun, ya, tidak lagi menimbang postingannya dengan Al-Quran dan Sunnah, yang penting laris manis, yang penting follower banyak, yang penting aman, tidak menimbang dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah dengan pemahaman para salafus saleh. Dan yang ketiga lebih parah lagi, ini fenomena yang paling memprihatinkan saat ini di tengah-tengah yang mengaku salafin, mencaci maki pemimpin, mengkritik pemimpin di hadapan umum, ya, demikian pula mengatakan masa sikit-sikit taat kepada pemimpin. Na'udzubillah. Padahal ini 3 prinsip Ahlussunnah Salafiyin yang membedakannya dengan kelompok harokah tadi, terutama kelompok Al-Ikhwan Al-Muslimin. Ya, sekali lagi ini faedah dari wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Dan Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizallahu ta'ala, beliau punya risalah judulnya Manhaj Ahli Sunnah wal Jamaah fi Tauhidil Ummah. Manhaj Ahli Sunnah wal Jamaah dalam menyatukan umat. Di antaranya tadi, umat nggak akan mungkin bersatu tanpa tauhid, tanpa ittiba'u alkitab wa as-sunnah. Ya, dan beliau juga membantah orang-orang yang mengatakan, yang membantah ahlul bid'ah itu yang memecah belah umat. Terbalik, bid'ah itulah kata beliau yang memecah belah umat. Adapun yang membantah bid'ah bukan memecah belah umat. Tapi sekarang berbeda. Bahkan dari orang-orang kita, ketika ada bantahan ilmiah dengan bukti yang nyata, dikatakan ini yang memecah belah salafin. Padahal yang memecah belah salafin yang membuat kebid'ahan seperti tadi, mencaci maki pemimpin, itu bid'ah sabaiyah. Ketika ada yang membantah justru ingin menyatukan salafin di atas akidah salaf, yang jadi biang kerok perpecahan, yang mencela pemimpin, itu yang membuat keonaran di tengah salafin. Ya, sekali lagi, sekarang ini mulai diputar balikkan segala-galanya. Al-haq dari al-batil, batil dikatakan al-haq. Kata Syekh Abdul Razak, bid'ah itulah yang memecah belah umat. Adapun yang membantah kebid'ahan bukan pemecah belah umat. Ya, intinya sekali lagi, wa'tasimu bihablil jami'an wala tafarraqu. Kita mau bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah, kita mau bersatu di atas tauhid dan ittiba'u as-sunnah. Kemudian dilanjutkan lagi ayat selanjutnya, wala takunu minal musyrikin. Jangan kalian menjadi orang-orang musyrikin, minalladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Ya, di antaranya orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka bergolong-golongan. Ini juga disampaikan oleh Syekh Abdul Razak dalam kitab beliau tadi, bahwasanya yang memecah belah umat adalah apa? Kesyirikan. Ya, syirik itu yang menjadikan umat terpecah belah, sebagaimana apa? Bid'ah. Maka kalau mau menyatukan umat, kembali kepada at-tauhid. Kanan nasu ummata wahidah. Dahulu manusia umat yang satu, yaitu di atas at-tauhid. Fakhtalafu, kata ulama tafsir, kemudian mereka berselisih, yaitu dengan munculnya kesyirikan. Kalau umat mau bersatu, tinggalkan apa? Syirik. Ini juga membantah tadi kelompok Ikhwan Muslimin yang mengatakan, seperti dalam slogan tokoh mereka, pendiri mereka Hasan Al-Banna, nata'awanu fima tafaqna alai wa ya'dzuru ba'duna ba'dal fima ikhtalafna fi. Mari kita tolong menolong dalam hal yang kita sepakati, dan kita tutup mata saling toleransi dalam hal yang kita perselisihkan. Meskipun dalam masalah tauhid dan syirik, kata mereka nggak usah dibahas. Sekarang ini musuh kita Amerika, musuh kita komunis, nggak usah membahas Syiah Rafidhah itu musyrik atau nggak musyrik, kafir atau nggak kafir. Musuh kita Yahudi, tidak, kita nggak akan mungkin menang atas Yahudi kalau masih kaum muslimin bersengkongkol dengan
ya syiar Rafidhah yang ya lebih berbahaya daripada al-Yahud. Ya sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Harab Al-Kirmani, murid Imam Ahmad dalam kitabnya Mu'taqad Ahlussunnah wal Jamaah. Beliau mengatakan warrafidhatu aswa'u atharan lil Islam min ahlil kufri min ahlil harb, bahwasanya Syiah Rafidhah lebih berbahaya bagi Islam dibandingkan semua orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Ya, sekali lagi ini kaidah yang dipegang erat oleh Ahlussunnah, mereka berbahaya dan lebih berbahaya daripada al-Yahud. Ya, maka tidak ada kata-kata toleransi dengan mereka. Ya, tetap wajib diingkari. Ya, sebagaimana dahulu para ulama salaf, ya mereka sangat luar biasa mengingkari Syiah Rafidhah qatalahumullah. Belum adzan. Sudah. Iya. Insyaallah kita lanjutkan ba'dal adzan. Kalau ada pertanyaan silakan ditulis di kertas. Wallahu a'lam. Baik, ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan sedikit lagi. Poin yang ketiga, hadis Al-Irbad bin Sariyah yang masyhur, wa qala sallallahu alaihi wasallam. Rasul SAW bersabda, usikum bitaqwallahi azza wa jalla wa sam'i wa ta'ah. Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Wa in ta'amara alaikum abran habasyi, meskipun pemimpin dari budak Ethiopia. Fa inna man yashminkum fasar ikhtilafan katsira. Sesungguhnya barang siapa yang hidup setelahku nanti, dia akan melihat perselisihan yang banyak. Fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin mahdiyyin. Peganglah sunnahku dan sunnah para khulafa rasyidin al-mahdiyyin yang diberikan petunjuk. Tamassaku biha, pegang erat dengannya dan gigit dengan gigi geraham kalian. Wa addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan jauhkanlah diri kalian dari hal-hal yang baru, yaitu dalam urusan agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap yang baru dalam urusan agama itu bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu sesat. Dalam riwayat yang lain, wa kulla dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Ya, hadis ini masyhur dan penuh dengan faedah-faedah yang berharga, terutama di zaman yang penuh fitnah ini. Ini kalau mau dikaji tuntas atau kupas tuntas hadis Irbad bin Sariyah, bisa daurah sehari semalam. Mau? Nah, namun ringkasnya, kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala dalam kitab beliau Dirasatun fil Manhaj, ya, ada, kalau kita ringkas, ya, ada 5 manhaj ahli sunnah dalam hadis Al-Irbad bin Sariyah ini. Alhamdulillah kita beberapa kajian, ya, mengambil tema ini. Manhaj ahli sunnah dalam hadis Al-Irbad bin Sariyah. Ya, kalau mau lebih rincinya silakan didengarkan kajian kita dalam tema tadi, manhaj ahlussunnah dalam hadis Irbad bin Sariyah. Ringkasnya ada 5. Yang pertama, tahqiqut tauhid, mewujudkan at-tauhid atau menegakkan at-tauhid. Kalau antum ditanya dari mana itu diambil dari hadis Irbad bin Sariyah, ada yang paham? Kata-kata tauhid di dalam hadis tadi diambil dari sisi yang mana? Biar nggak ngantuk. Yang mananya, Pak? Ada kata tauhidnya? Iya, dari sisi mananya kok bisa muncul kata-kata tauhid? Jazakallah khair, barakallahu fikum. Ada yang mau nambahkan atau yang mau jawab yang lain? Dari kata-kata mana muncul, ya, manhaj al-sunnah dalam hadis Irbad bin Sariyah? Yang pertama, tahqiqut tauhid, mewujudkan tauhid. Dari kata yang mana itu?
Nggak ada. Ya, beliau benar jawabannya. Ya, cuma penjelasan yang kurang. Ya, ya diambil dari kata-kata usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah. Kalau antum ditanya, apa arti takwa Allah secara simpelnya? Hah? Secara ringkasnya apa arti takwa Allah? Menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan. Kalau ditanya lagi, apa perintah Allah yang paling agung? At-tauhid. Tidak ada artinya takwa Allah tanpa at-tauhid. Apa larangan Allah yang paling besar? Syirik. Maka apa? Usikum bitaqwallah. Ini adalah manhaj Ahlussunnah yang pertama, menegakkan tauhid, membasmi syirik. Itu yang pertama kata beliau dalam hadis Irbad bin Sariyah. Ini sama kurang lebih dengan hadis tadi, anta'budu wa la tusyriku bi syai'a. Yang kedua, wasam'i wa ta'ah. Ini juga kalau mau dijelaskan panjang lebar. Ya, silakan kalau mau lebih rinci lagi kajian kita, ada yang berjudul 10 sikap dan akidah Ahlussunnah terhadap pemimpin kaum muslimin. Ya, di antaranya mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Dan alhamdulillah kita di TV Roja sekarang mengkaji kitab fokus pembahasan masalah ini, yaitu kitab atau kutub yang berjudul, ada yang tahu enggak? Aqidatu Ahlil Islam fima yajib lil iman. Akidah Ahlil Islam, akidah seorang muslim, akidah Islamiyah terhadap pemimpin kaum muslimin. Ya, kutub kecil oleh Syekh Dr. Abdul Salam Barjas. Ya, alhamdulillah kita ya tambahkan dengan penjelasan ulama-ulama yang lain membantah syubhat-syubhat yang ada. Alhamdulillah ya sudah kita istilahnya sampaikan beberapa poin-poinnya. Kemudian yang ketiga kata beliau, kata Syekh Sulaiman, di antara manhaj Ahlussunnah yang tercantum dalam hadis ini yaitu ittiba'us sunnah. Alaikum bisunnati. Peganglah sunnahku. Dan ini sebagai solusi terhadap perpecahan umat. Kata Rasul, fa inna man ya'ish minkum fasar ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup setelahku nanti, dia akan melihat perselisihan yang banyak. Solusinya apa ketika ada perselisihan? Kembali kepada sunnahnya Rasulullah SAW. Ini membantah tadi kelompok Harokah. Kalau solusi mereka tutup mata saja. Ya, nggak usah apa? Ya, ini sunnah, ini bid'ah. Yang penting Muslim, yang penting Islam. Lah. Ya, Rasul mengatakan kalau ada perselisihan, kembalikan kepada sunnah Rasul. Alaikum bisunnati. Pegang erat sunnahku. Dan yang keempat, manhaj Ahlussunnah dalam hadis Irbad bin Sariyah adalah ittiba'us sahaba. Ya, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Pegang erat sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin. Ada dua makna khulafa ar-rasyidin. Makna umum dan makna khusus kata para ulama. Makna khusus yaitu 4 sahabat, ya, al-khulafa ar-rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu ta'ala anhum. Ada makna umum, al-khulafa itu artinya pengganti Rasul. Siapa? Para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang ditekankan oleh Imam Ahmad di awal kitab Ushulus Sunnah. Ushulus Sunnah indana at-tamassuk bima kana alaihi ashab Rasul sallallahu. Prinsip akidah kami berpegang teguh dengan ajaran para sahabat. Ya, ini sekali lagi poin yang keempat dari manhaj Ahlussunnah dalam hadis Irbad bin Sariyah. Yang kelima, manhaj Ahlussunnah dalam hadis Irbad bin Sariyah meninggalkan segala bentuk kebid'ahan dan juga ahli bid'ah. Dan itu yang juga dicantumkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Ushulus Sunnah. Setelah beliau menjelaskan wajibnya berpegang teguh dengan ajaran para sahabat, Imam Ahmad mengatakan wa tarkul bid'ah wa kullu bid'atin fahiya dhalalah wa tarkul khusumat fid din wal julus ma'ahlil ahwa. Kata Imam Ahmad, wajib meninggalkan bid'ah dan setiap bid'ah itu sesat, meninggalkan debat kusir dalam urusan agama dan menjauh dari majelis ahlil ahwa alias ahli al bid'ah. Itu manhaj ahli sunnah. Ya, bukan malah
bermesraan dengan ahli bid'ah, bukan malah selfie dengan ahli al-bid'ah. Ini prinsip ahlussunnah wa tarkul julus ma'ahli al-ahwa. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama, bagaimana cara yang tepat untuk menghilangkan kesyirikan di suatu tempat di mana tempat kesyirikan tersebut ada backingannya dan bahkan sudah dicap legal. Kewajiban kita tetap watawasau bil haq watawasau bis sabr, dan kita wajib mengingat firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak memberi suatu jiwa kecuali dengan kemampuannya. Kita hanya bisa menyampaikan yang hak. Ini tauhid, ini syirik, bil hikmah wal mau'idati al hasanah. Ya, sesuai kemampuan kita. Ya, kalau ustadz tadi ya semangat terus menyampaikan tauhid, menyampaikan ya ini syirik untuk dijauhi, entah lewat medsos, lewat kajian-kajian, ya orang mau menerima atau tidak, sebagaimana dakwah Nabi Nuh 950 tahun istiqomah dakwah tauhid, meskipun apa? Tadi mereka kaum beliau tidak mau mengikuti dakwah beliau, bahkan beliau dikatakan inna lanaraka fi dhalalin mubin, sesungguhnya kami menganggap wahai Nuh dalam kesesatan yang nyata. Nabi Nuh dicap sesat, tapi tetap beliau berdakwah kepada at-tauhid, melarang mereka dari kesyirikan. Sampaikan ya semampunya, bilisan wabi, tulisan dengan tulisan di medsos misalnya, semampunya. Ya, adapun hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, barangkali sekarang mereka tidak mau menerima, mungkin suatu saat ya ada kisah menarik dari Syekh Taqiyuddin Al-Hilali. Syekh Taqiyuddin Al-Hilali dari Maroko sana. Ya, beliau pernah diceritakan dakwah di suatu, bisa kita katakan kampung atau desa lah, yang penuh dengan kesyirikan, kebid'ahan. Beliau diusir dari apa? Desa kampung halaman tersebut. Beliau tinggalkan. Ya, suatu waktu ya mungkin berlalu beberapa tahun, beliau kembali lagi ke kampung tersebut. Ternyata semuanya jadi ahlu sunnah. Ya, ceritanya ketika beliau berdakwah tersebut, meskipun banyak yang memusuhi, ternyata ada 1-2 orang yang menerima dakwah beliau. Cuma nggak mau ya menampilkan dirinya di awal tersebut. Nah, inilah orang yang apa? Bergerilya di kabilahnya. Ya, sekali lagi tugas kita hanya berusaha, berdoa, hasilnya serahkan kepada Allah. Kata penyair Arab, alal mar'i an yas'a ilal khairi juhdahu wa laysa ali antatimal maqasiduh. Kewajiban seorang hamba berusaha yang terbaik, adapun hasilnya bukan apa? Kewajiban dia untuk meraihnya. Hasil serahkan kepada Allah, hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi intinya tetap terus dan terus sampai kapan? Sampai yaumul qiyamah, sampai meninggal tetap dakwah tauhid. Sebagaimana Rasul 5 hari sebelum meninggal dunia beliau tetap dakwah tauhid. La'anallahul yahuda wan nasara ittakhadhu qubur ami masajid. Allah melaknat orang Yahudi dan Nasara yang menjadikan kuburan nabi mereka sebagai masjid. Ini dakwah Rasul dari awal sampai akhir, tauhid, meninggalkan syirik. Ini sekali lagi yang selayaknya pegang erat oleh setiap dai Islam atau setiap kaum muslimin. Sekali lagi hasilnya serahkan kepada Allah Ta'ala. Nah, perpecahan karena keburukan tabiat yang menjadikan hubungan menjadi retak dan pecah, apakah termasuk pada perpecahan juga dalam agama? Ya, seorang misalnya utang nggak bayar, terjadi keretakan. Ini karena apa? Nggak melaksanakan perintah apa? Al-Quran, tidak melaksanakan perintah Rasul. Coba kalau alaikum bisunnati, di antaranya apa? Membayar utang. Ya, sekali lagi ini juga masuk dalam kategori menyelisih Al-Quran dan Sunnah, akan terjadi apa? Perpecahan. Nah,
Kenapa iblis termasuk yang diperintahkan untuk sujud kepada Adam, padahal iblis bukan malaikat yang diciptakan dari cahaya, tapi iblis makhluk yang diciptakan dari api. Sedangkan merintah juga kepada malaikat sebagaimana tercantum dalam Al-Quran. Ini pertanyaan yang wajar bagi yang belum paham bahasa Arab. Ya, wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ingatlah ketika kami mengatakan kepada para malaikat sujudlah kepada Adam kecuali iblis. Ya, kalau yang baca terjemahannya tok tidak paham ya seluk-beluk atau keindahan uslub Al-Qur'an nggak akan paham ya. Ini kalau dalam bahasa Arab namanya istisna munqati. Ini kalau kita contoh dalam bahasa yang lain, contoh yang lain, dakhalatul labu illal himar. Semua santri masuk, maksudnya masuk kelas, masuk sekolah, kecuali keledai. Ini dalam redaksi bahasa Arab sesuatu yang lumrah. Ya, ini sekali lagi jangan disamakan bahasa ya Arab dengan bahasa kita. Makanya intinya di sini ingin kita jadikan pesan, nggak mungkin orang itu paham betul Al-Quran dan Sunnah tanpa bahasa Arab. Ya, makanya seorang dai yang mengajarkan Al-Quran dan Sunnah, mengajarkan kitab ulama salaf harus paham bahasa Arab. Di antaranya di sini, kok bisa muncul kata-kata illa iblis? Padahal apa? Ya, iblis bukan dari malaikat. Sebagaimana pertanyaan ini pertanyaan tadi yang tidak bisa bahasa Arab ya, karena illa iblis itu namanya istisna munqati. Antara kata-kata malaikat dengan iblis itu terputus hubungannya. Sebagaimana tadi, semua santri masuk sekolah, masuk kelas kecuali keledai. Apakah keledai bagian daripada tulab? Tidak. Cuma itu sesuatu yang lumrah dalam bahasa Arab. Paham dong? Ya, bahkan sering kita kalau waktu ngajar bahasa Arab ya kepada santri-santri, antum ya nggak akan mungkin bisa jadi dai salafi yang sejati tanpa bahasa Arab. Yang paling urgen sekali yaitu tentang la ilaha illallah. Itu pembahasan ulama lewat bahasa Arab. Apa arti la? Ya? Nanti dari situlah muncul apa makna la ilallah, la ma'budu bihaqqin ilallah, la nafilil jinsi, apa tugasnya. Ini kalau anak sampaikan nggak bisa tidur antum. La nafilil jinsi, la ilaha, kenapa kok fathah? Ini ada apa? I'rabnya. Kalau nggak bisa bahasa Arab, la adri, haha, la adri. Ya, maka sekali lagi ini pembahasan yang paling urgen dalam agama. Bagaimana dai yang nggak bisa bahasa Arab bisa menjelaskan masalah yang satu. Jangankan menjelaskan, untuk dia paham saja nggak akan paham. Dari mana munculnya lama Buddha bihaqqin? Ya, ahlul bid'ah mengatakan la ilaha maujud, tidak ada sesembahan yang ada kecuali Allah. Itu mereka ya punya tafsir sendiri. Kalau kita nggak bisa bahasa Arab, nggak mungkin bisa membantahnya. La ma'budah itu harus ada lanjutannya. Hakun dari mana? Dari ayat dzalika bi annallaha huwal haq. Intinya sekali lagi ini pertanyaan yang lumrah kalau yang nggak bisa bahasa Arab ya. Intinya Allah memerintahkan kepada malaikat dan kepada iblis juga. Paham? Cuma dalam redaksi itu awalnya nggak disampaikan, cuma tersirat dari kata-kata illa iblis. Itu namanya istisna munqati. Kalau mau jelasnya belajar lagi bahasa Arab, belajar nahwu dan seterusnya. Nanti akan sampai kepada pembahasan istisna munqati, la ilaha illallah juga berkaitan dengan istisna ya. Ini sekali lagi ya sungguh benar ucapan Imam Syafi'i, belajar bahasa Arab itu wajib karena tidak mungkin kita bisa paham agama tanpa bahasa. La yatimul wajib illa bi fahuwa wajibun. Meskipun kalau orang awam kita toleransilah, tapi kalau bagi dai-nya harus paham bahasa Arab ya. Yang bisa bahasa Arab saja belum tentu masih ya paham ya. Cuma sekali lagi apalagi yang tidak nggak paham bahasa Arab sama sekali. Wallahu taala alam. Oh, ini ada yang terakhir.
Taib, intinya ini yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Aku qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.